adik-adik, ketemu lagi hari ini di Bina Iman Online sama Kakak Mira. Adik-adik, gimana kabarnya semua? Luar biasa, pasti semua baik dan sehat-sehat ya, walaupun masih di rumah aja. Nah adik-adik, Kakak Mira mau ngasih tahu kalau bulan ini adalah bulan Kitab Suci Nasional yang temanya mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Jadi adik-adik, kita harus selalu menjadi anak-anak yang baik, harus rajin berdoa, rajin baca kitab suci, dan rajin tolong mama sama papa di rumah. Di sini siapa yang udah siap Bina Iman hari ini? Angkat tangannya. Yuk, sebelum kita mulai Bina Iman hari ini, kita mau berdoa. Adik-adik duduk yang manis, tangannya dilipat, dan matanya dipejamkan ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu. Kita semua masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai pertemuan Bina Iman Online. Kiranya Kau berkati pertemuan kami dari awal sampai selesai. Semoga kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, sebelum kita dengerin firman Tuhan, yuk kita nyanyi sama-sama. Adik-adik berdiri semua ya, kita nyanyi sama-sama yang semangat. Oke? Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Satu kali lagi ya adik-adik. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Hai adik-adik, ketemu lagi sama kakak Gebi. Adik-adik, minggu ini adalah minggu pertama di bulan September. Adik-adik tahu nggak sih, bulan September merupakan bulan Kitab Suci Nasional atau disebut dengan BKSN. Nah, hari ini kakak Gebi mau cerita, tapi kakak Gebi hari ini mau baca Alkitab dulu ya. Adik-adik, kita siapin yuk Alkitabnya yuk. Kalau udah, sekarang kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Nyanyi sama-sama, suaranya yang kencang ya. 1, 2, 3. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, sekarang kita buka Alkitabnya ya. Kita buka 1 Yohanes 4
ayat 7 sampai 21. Kita baca sama-sama ya. Judulnya Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, tadi di Alkitab ceritanya tentang Allah adalah kasih. Nah, adik-adik semuanya anak-anak Allah kan? Iya dong, adik-adik semuanya anak Allah. Karena adik-adik anak Allah, maka adik-adik harus mengasihi Allah, sama seperti Allah yang telah mengasihi adik-adik. Walaupun adik-adik sudah berbuat dosa, Allah masih mengasihi adik-adik. Tapi di Alkitab ditulis, jika adik-adik mengasihi Allah, maka adik-adik harus mengasihi saudara-saudara adik-adik. Jika tidak, adik-adik merupakan seorang pendusta. Pendusta itu apa sih? Pendusta itu adalah seorang pembohong. Nah, adik-adik, jangan jadi seorang pembohong ya. Harus menjadi anak-anak Allah yang baik. Nah, adik-adik harus mengasihi mama, papa, kakak, adik, teman-teman, bapak, ibu guru, dan semua orang yang ada di sekitar adik-adik. Terus kalau misalkan mereka buat salah, adik-adik harus memaafkan, sama seperti Allah yang mau memaafkan dosa-dosa kita dan tetap mengasihi kita. Nah, kakak punya lagu nih tentang kasih. Kalau tahu lagunya, nyanyi sama-sama ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak menyimpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan.
kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Nah, adik-adik harus saling mengasihi, harus bisa memaafkan. Harus berapa kali tadi? 70 dikali 7 kali. Dan harus segenap hati, tidak boleh terpaksa. Oke adik-adik, ceritanya sudah selesai. Sekarang kita lanjut bikin aktivitas ya. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita. Sekarang kita bikin aktivitas bersama Kakak Dita ya. Kakak Dita hari ini mau bikin pembatas Alkitab. Nih, Kakak Dita punya pembatas Alkitab. Nah, adik-adik siapkan alat-alatnya ya. Kakak Dita butuh 1 lembar kertas yang tebal. Boleh karton, boleh bekas kalender, atau kardusan tipis. Atau adik-adik punya buku halo di rumah, boleh dipakai ya. Terus Kakak Dita butuh HVS atau kertas berwarna. Nah, terus adik-adik harus siapkan alat-alatnya juga nih. Kakak Dita butuh penggaris, Kakak Dita butuh gunting, butuh pulpen atau pensil, dan butuh pensil warna. Nah, sama satu lagi, Kakak Dita butuh tali buat bikin talinya. Nah, sekarang kita bikin yuk. Pertama-tama adik-adik ambil kertas HVS-nya atau boleh kertas warna yang berwarna biar cerah. Nah, pertama-tama adik-adik harus bikin kotak-kotak. Bikin kotak-kotaknya seperti ini. Tapi ukurannya 4 ke samping, 3 ke bawah. Kakak Dita ukurannya berapa? Ini ukurannya adik-adik bikin 3 cm ke samping, 3 cm ke bawah. Adik-adik yang masih kecil minta tolong sama mama atau kakaknya ya buat dibantu buat garisnya. Gimana kak cara bikinnya? Kita bikin sama-sama ya. Nah, adik-adik ambil penggaris, terus adik-adik lihat. Nih. Adik-adik kasih titik di setiap ini 3 cm. Tadi kakak Dita minta 3 cm nih. Adik-adik kelihatan tidak? Nah, 3 cm. Adik-adik bikin titik di sini ini 3 cm. Terus adik-adik butuh 6 cm. 3 cm lagi ke samping, 3 cm lagi, dan 3 cm lagi. Jadi ada 4 titik. Bentar, kakak Dita bikin. Nih, nanti adik-adik punya 4 titik ke samping. Dan nanti ke bawahnya sama. Nanti setelah adik-adik bikin titik-titiknya, tinggal adik-adik garis sampai jadi kotak-kotak seperti ini. Nah, udah jadi. Kakak Dita, aku sudah jadi. Kalau sudah jadi, kalian bikin yang sama pada kartonnya ya. Kelihatan tidak kakak Dita sudah bikin garis-garis nih pada kartonnya. Nah, mungkin kurang kelihatan ya. Ukurannya sama yang di HVS karena kartonnya akan jadi alas belakangnya. Oke, kalau sudah jadi kotak-kotak ini, kak itu semua kotak-kotak. Sekarang adik-adik ambil gunting. Mana guntingnya, siapkan. Adik-adik yang kecil jangan gunting sendiri ya. Minta tolong liatin mama papahnya atau kakaknya, atau minta tolong juga boleh. Nah, kakak Dita guntingnya gimana? Karena kita mau bikin salib, coba adik-adik bentuk ini. Adik-adik balik, yang 4-nya panjang, yang 3-nya melebar. Nah, adik-adik gunting 2 yang bawah, kanan kiri, sama yang kanan kiri atasnya satu-satu. Kita gunting sama-sama ya. Nah, nanti adik-adik gunting. Nih, udah jadi seperti ini dulu. Baru adik-adik gunting nih. Gunting yang 2 kanannya.
Tambah lagi. Terus yang atasnya. Kanan dan kiri. Bentar, tadi itu susah. Sekarang jadi deh salibnya yang HVS. Tinggal adik-adik lakukan yang sama pada kartonnya sampai jadi seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, adik-adik tinggal tempel. Adik-adik tinggal kasih lem. Nah, kalau sudah, tinggal adik-adik hias seperti yang Kakak Dita buat tadi. Nah, Kakak Dita tulis, tadi ceritanya tentang Allah adalah kasih. Jadi Kakak Dita tulis God, G-O-D. O-nya Kakak Dita bikin love. Terus di dalamnya ada tulisan is. God is love. Tuhan itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Seperti cerita hari ini. Nah, nanti terakhir tinggal adik-adik bolongin dan kasih pita deh. Pembatas bukunya sudah jadi. Coba adik-adik yang sudah selesai, yang sudah bikin seperti Kakak Dita atau bikin yang lebih bagus. Nah, hasilnya adik-adik foto terus kirim ke kakaknya ya. Jangan lupa sampai dikirim ya. Nah, aktivitas sudah, cerita sudah. Sekarang adik-adik boleh lanjut kegiatan selanjutnya. Adik-adik, hari ini kita sudah bernyanyi bersama, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sudah membuat aktivitas. Siapa yang aktivitasnya sudah selesai, angkat tangannya. Karena Bina Iman Online-nya sudah selesai, yuk kita berdoa bersama ya adik-adik. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, puji syukur kami haturkan kepadamu atas berkat-Mu dari awal sampai selesai Bina Iman Online hari ini. Ya Tuhan, semoga kami selalu diberikan kesehatan, dan di bulan kitab suci ini kita selalu menjadi anak-anak-Mu yang baik dan anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, Bina Iman Online hari ini sudah selesai. Jangan lupa, adik-adik harus rajin makan sayur dan buah, rajin cuci tangan, dan tetap di rumah aja ya. Sampai jumpa di Bina Iman Online minggu depan. Bye-bye.